Halo, Koko Cici dan teman-teman semuanya. Hari ini aku akan share dari khotbah gembalaku yang aku dapat dari khotbah gembalaku Pastor Berry di Pesta Tuhan minggu kemarin. Pastorku mengajarkan aku mengenai yang namanya seorang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, yang disebut sebagai seorang raja yang tidak berkarunia. Yusuf, seperti yang kita tahu, di dalam kisahnya ia mengalami banyak sekali hidupnya. Dia dibenci oleh saudaranya, ia dijual menjadi budak, dan dia difitnah lalu juga dipenjara. Tapi kenapa Yusuf bisa menjadi seorang pahlawan yang hebat? Kenapa Yusuf bisa stand firm meskipun di tengah penderitaannya? Padahal Yusuf bisa aja punya mental korban, hanya terfokus pada lukanya. Kalau kita yang mengalami itu semua, kita dijual menjadi budak, aku gak yakin kita bisa bertahan, aku gak yakin kita masih bisa mentingin Tuhan. Yang ada mungkin mental korban, terpuruk sampai bunuh diri kalau kita yang ngalamin itu semua. Tapi apa sih, kenapa Yusuf bisa ngalamin hal-hal yang gak gampang itu dan tetap ujungnya dia mementingkan Tuhan? Ini karena ketika Yusuf mengalami hal itu semua, ia bersandar sama karakter. We know Yusuf tidak diberkati dengan talenta-talenta, mungkin dia tidak punya bakat, dia tidak punya keahlian yang spesifik. Tapi aku belajar bahwa talenta hanyalah mobil pinjaman dari surga, dan talenta itu tidak menentukan apakah ujungnya kita dihitung dari situ di pengadilan nanti, tapi kita dihitung dari bagaimana kita membawa diri kita. Yusuf itu dia tetap kuat di tengah dia difitnah, dia dipenjara, dia tetap mementingkan Tuhan, dia tetap fokus sama tujuannya Tuhan, dia fokus sama panggilan surga. Yusuf tidak membiarkan taburan setan masuk ke dalam hidupnya. Ketika ia mengalami luka, ia tidak mencari pelarian yang salah, tapi dia bersandar pada karakternya, ia bersandar pada iman pengharapan, dan dia hanya menunggu sampai Tuhan benar-benar datang dan Tuhan yang namanya bekerja dalam hidupnya. Jadi Yusuf ini dia tidak yang namanya lari ke pelarian yang salah. Padahal dia bisa aja punya mental korban, dia bisa aja fokus sama luka-lukanya doang, tapi dia enggak. Dia terus terfokus sama tujuan yang udah Tuhan tetapkan di dalam hidup Yusuf. Aku di sini belajar banget dari Yusuf, dimana apa yang menjadi alasan kita buat yang namanya enggak menomorsatukan Tuhan lagi. Kita lihat Yusuf, dia tidak punya talenta, mungkin hidupnya penuh penderitaan, tapi dia bisa buat tetap mengikut Tuhan. Lalu ada beberapa dari kita yang saat kita mengalami keletihan, kita langsung lari kepada pelarian yang salah. Misalnya kita merasa kesepian, kita langsung cari dan terjatuh di hubungan yang salah. Karena apa? Karena kita tidak yang namanya bersandar pada karakter kita. Kita tidak terfokus pada tujuan ilahi. Di sini aku belajar bahwa di setiap peristiwa kejatuhan, awal mulanya adalah rentetan peristiwa di mana kita membiarkan setan masuk, di mana kita tidak mengebaskan, kita tidak mengampuni, tapi kita menyimpan setiap luka, setiap dendam, setiap pikiran-pikiran yang tidak enak terhadap sesama kita. Yusuf fokus pada panggilan surgawi, bukan lukanya. Bayangkan kalau kita ini difitnah, terus kita dipenjara, apakah kita masih bisa memikirkan Tuhan? Kayaknya mustahil gitu, boro-boro mikirin Tuhan. Kita aja nggak tahu mati kapan gitu kalau misalnya kita di penjara. Tapi Yusuf nggak, dia tetap mempertanyakan dan dia tetap memikirkan Tuhan di saat-saat seperti itu, yang dimana saat nggak mungkin buat masih bisa ingat sama Tuhan. Nah itulah yang spesial dari Yusuf, yang mengingat benih pertamanya. Oleh karena itu dia masih bisa ingat bagaimana Tuhan menyertai dia di setiap doa yang terasa sia-sia, di setiap kali Tuhan merasa jauh sekali dari Yusuf. Yusuf tetap menunggu, dia hanya bersandar pada karakternya dan dia hanya menunggu Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hidupnya. Aku belajar bahwa Tuhan memang menetapkan panggilan yang nyata di hidup kita, tapi balik lagi kita yang 100% menentukan kemana kita akan membawa diri kita sendiri. Seperti Yusuf yang bersandar pada karakter, maukah kita hanya bersandar pada karakter kita? Kita gak cari pelarian yang salah, tapi kita hanya menunggu, duduk dan menunggu
Tuhan mengerjakan sesuatu di hidup kita. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di setiap kali doa-doa kita merasa tidak dijawab-jawab, setiap kali kita merasa pergumulan kita tidak selesai-selesai, tapi maukah kita tetap menunggu sampai Tuhan bekerja dalam hidup kita? Aku juga belajar, gembalaku mengajarkan aku, jika kita mengalami kegagalan, maka tinggal bangun lagi. Ketika kita yang namanya gagal, jatuh, kita hanya tinggal bangkit lagi, seperti Tuhan yang tidak pernah menyerah di hidup kita. Jangan hidup mengandalkan tali jiwa, tapi biar Tuhan ambil setiap tali jiwa kita, supaya ujungnya setan tidak pakai itu untuk menghancurkan hidup kita dan buat menghancurkan orang lain, supaya bisa seperti Yusuf di tengah segala luka ia mengingat Tuhan. Jadi yang kita fokuskan bukan lagi luka, kayak tapi aku dulu pernah diginiin, dulu aku pernah punya luka sama papaku, sama mamaku. Tapi biar yang jadi fokus kita bukan itu lagi. Biar kita melihat jauh ke depan apa yang Tuhan rancangkan di hidup kita. Karena ketika kita terus melihat ke belakang, kita fokus sama luka kita nggak bisa yang namanya melihat ke depan. Kita nggak bisa terbuka matanya terhadap rencana-rencana Tuhan yang lebih ajaib, yang lebih berarti daripada luka-luka yang pernah kita alami. Itu dia pelajaran berharga yang aku pelajarin dari khotbah gembalaku di minggu kemarin. Terima kasih.